Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini dalam renungan harian Embun Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk menuntun kita sepanjang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Titus 2 ayat 11. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harana madung dilehen debata asine rohania, laho paluahon jol masudena. Dalam bahasa Indonesia, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca tentang keselamatan, maka kita akan mengingat terhadap kasih karunia. Mengapa dikatakan demikian? Karena memang sejak manusia jatuh ke dalam dosa, berbagai upaya dilakukan oleh manusia agar menjadi terlepas daripada beban dosa dan ancaman maut. Yang dilakukan manusia mulai daripada membuat kurban, melakukan ibadah-ibadah, mematuhi hukum-hukum Taurat Allah. Namun yang terjadi adalah tidak bisa diselesaikan karena dosa itu ternyata lebih berat dan lebih menyeramkan daripada apa yang dipikirkan oleh manusia. Dosa memisahkan manusia yang penuh dengan noda itu dengan Allah yang kudus, sehingga berbagai upaya itu gagal dan Allah merencanakan keselamatan yang dianugerahkan. Keselamatan yang dianugerahkan yaitu Kristus Yesus yang menjadi kurban sembelihan Allah yang diberikan, yaitu melalui anaknya yang tunggal, sehingga dosa menjadi dipatahkan, keselamatan sudah menjadi dicurahkan. Orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepercayaan kita itu akan menjadi menyelamatkan kita. Artinya keselamatan itu sudah disediakan, namun kita dibutuhkan adalah dari kehidupan kita untuk mempercayainya dan mengimani secara sepenuh hati atas keselamatan yang dinyatakan melalui Kristus Yesus. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Upaya kita tidak menjadi keselamatan kita. Ibadah kita tidak menjadi mencerminkan keselamatan kita. Namun Kristus Yesus yang kita percayai, itulah yang menjadi menyelamatkan kita. Kasih karunia ini merupakan sebuah yang paling besar dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak di dalam beban dosa lagi, kita tidak di dalam ancaman maut lagi. Kita sudah menjadi hidup di dalam anugerah kasih setia daripada Allah. Anugerah kasih karunia yang diberikan oleh Allah ini menjadi bahagian kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, karena kasih karunia Allah itu telah menyelamatkan umat manusia. Dengan demikian, keselamatan menjadi milik manusia, bukan lagi di dalam ancaman dan bayangan maut, namun di dalam berkat dan yang sudah menanti keselamatan yang dinyatakan oleh Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tunjukkan dirimu sebagai orang yang hidup di dalam kasih karunia, di mana melalui orang yang hidup di dalam kasih karunia, dia akan melihat kebesaran Allah melebihi daripada kekuatannya. Dia akan berupaya menyenangkan hal Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan pikirannya. Dia akan melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah di dalam apa yang dilakukan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kita hidup di dalam kasih karunia yang dipancarkan dengan sebuah perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang dipautkan dengan Kristus Yesus yang memberikan kasih karunia itu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau nyatakan. Biarlah firman ini menjadi bagian hidup kami, sehingga kami menyadari dan menghidupi kasih karunia yang Engkau nyatakan dan berikan bagi kehidupan kami. Hamba berdoa, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini, Engkau tuntun mereka dalam pekerjaannya. Engkau sertai mereka di dalam kehidupan mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sendirian Engkau dampingi, dan orang yang sakit Engkau lawat dan sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap orang menjadi merasakan kasih karunia daripada Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus